Mobil yang satu ini seringkali mendapat julukan mobil preman atau mobil penculik. Mengapa demikian? Karena pada era 80-90-an, mobil ini sering dipakai di dalam pengambilan adegan penculikan. Alasannya Jeep Hardtop ini punya kemampuan jelajah yang sangat mumpuni. Jeep Hardtop Gunung Bromo perkembangan dan sejarahnya. Toyota Land Cruiser sendiri pertama kali lahir di Jepang di tahun 1951. Mobil ini awalnya memang sudah terlihat maco dan sangar. Amerika Serikat juga langsung membeli mobil ini dari pihak Toyota dan menggantinya dengan nama Jeep BJ. Ketika itu mobil ini dipakai untuk berperang. Test drive Toyota Ichiro Taira telah mengendarai prototipe dari Jeep BJ hingga tingkat ke-6 dari Gunung Fuji. Hebat bukan? Di tahun 1954 nama Land Cruiser sendiri sudah mulai dikenalkan oleh Toyota secara resmi. Mobil ini langsung mendapatkan kompetitor di Inggris yang bernama Land Rover. Keduanya saling berkompetisi dengan produk mobil Jeep sampai saat ini. Seiring perkembangannya Toyota Land Cruiser juga mempunyai kembaran yaitu Lexus LX sejak 1996. Sebagai gunung berapi yang masih aktif, Bromo jadi tujuan wisata terkenal di Jawa Timur yang meliputi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Hampir setiap hari tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Jadi, selama Gunung Bromo berdiri, selama itu pula geliat pariwisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, selalu hidup. Bagi para pencinta wisata alam, Gunung Bromo adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Ya, minimal sekali seumur hidup. Terlebih Gunung Bromo memiliki panorama alam yang indah di Jawa Timur, sehingga menjadikannya spot sunrise terbaik di Indonesia. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul, Jeep Bromo, Mobil Tangguh yang Melegenda, klik untuk baca. https://60081B416-60081DF551-Jeep-Bromo-Mobil-Tangguh-yang Melegenda LGN_method sama dengan Google. Kreator, Teti Polmasari. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab blogger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Nah, ketika saya dan keluarga ke Bromo, akhir tahun lalu, mobil pribadi kami tidak diperkenankan memasuki kawasan TNBTS. Mengapa dilarang? Karena TNBTS ini kawasan lautan pasir yang hanya bisa dilalui oleh jenis kendaraan Jeep dengan ban besar bergerigi yang khusus digunakan untuk off-road. Untuk mengeksplore keindahan kawasan Gunung Bromo lebih aman menggunakan Jeep Bromo, karena medan yang dilalui cukup curam sehingga dibutuhkan kendaraan yang mumpuni serta driver yang memang pengalaman di Bromo. Selain itu, dengan menyewa Jeep Bromo, kita tidak perlu bingung mencari spot wisata, karena driver akan mengantarkan kita ke spot yang menarik. Driver ini bisa merangkap menjadi guide yang menginformasikan tentang wisata Gunung Bromo. Jadi, sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pengelola kawasan Bromo, TNBTS, yang boleh memasuki kawasan ini hanya jenis kendaraan Jeep karena lebih aman daripada mobil jenis lainnya. Terlebih medan dan lintasan jalur menuju TNBTS cukup curam dan tidak rata. Sebagai lokasi pegunungan yang memiliki berbagai lokasi tujuan wisata yang menarik, maka dibutuhkan pula kendaraan yang mampu dan sesuai untuk mencapai lokasi-lokasi tersebut. Begitu penjelasan yang kami terima. Jeep Hardtop Gunung Bromo menjadi salah satu alternatif menarik bagi Anda yang ingin menikmati sensasi menjelajah keindahan Gunung Bromo. Sebenarnya Toyota Land Cruiser sudah menjelajah dunia dalam kurun waktu 60 tahun lebih. Di Indonesia sendiri, bahkan Toyota Land Cruiser ini menjadi satu dari berbagai produk yang pertama kali masuk. Mobil ini masuk ke Indonesia bersamaan awal Toyota tiba di Indonesia lewat Land Cruiser FJ40 lebih dari 40 tahun yang lalu. Jadi, mau tidak mau mobil kami diarahkan untuk parkir di rest area Desa Wisata Gubuk Klaka, yang juga terdapat tempat paguyuban penyewaan Jeep Hardtop untuk ke TNBTS. Di sini, kami juga disuguhi panorama yang indah. Karena berada di daerah pengunungan udara yang terasa cukup sejuk. Jadi, tepatlah untuk dijadikan rest area. Sebenarnya, kata suami, mobil Isuzu Bighorn yang kami kendarai bisa saja melintasi lautan pasir. Terlebih mobil ini tipe 4x4 yang bisa melintasi pasir, bahkan tanah berlumpur.
Sewa Jeep Bromo, Nahwatur menyediakan jasa sewa, rental Jeep hardtop Bromo dengan harga yang lebih murah. Dapat dijemput di Tumpang Poncokusumo, Gubug Kelakah, Malang, Tosari Wonokitri, Pasuruan, Sukapura, Cemorolawang, Ngadisari, Probolinggo. Dengan jalur aman berkapasitas max 6 penumpang. Dan, bagi Anda yang membutuhkan sewa Jeep ke Desa Ranupani Semeru dengan biaya murah, tentunya dapat menghubungi kami juga. Sewa Jeep Bromo, Nahwatur menyediakan jasa sewa, rental Jeep hardtop Bromo dengan harga yang lebih murah. Dapat dijemput di Tumpang Poncokusumo, Gubug Kelakah, Malang, Tosari Wonokitri, Pasuruan, Sukapura, Cemorolawang, Ngadisari, Probolinggo. Dengan jalur aman berkapasitas max 6 penumpang. Dan, bagi Anda yang membutuhkan sewa Jeep ke Desa Ranupani Semeru dengan biaya murah, tentunya dapat menghubungi kami. Anda bisa pesan jasa sewa Jeep Bromo kami secara cepat via WhatsApp atau online. Dengan cara ini, maka Anda tidak perlu repot-repot pergi ke kantor kami untuk memesan. Cukup dengan menghubungi nomor customer service yang kami sediakan. Berikut ini langkah pemesanannya. Bukalah website Nahwatur terlebih dahulu untuk mengecek berbagai paket perjalanan atau paket sewa mobil yang ada termasuk sewa mobil Jeep. Pilihlah ikon WhatsApp yang ada di sebelah kanan bawah website resmi Nahwatur. Anda akan langsung diarahkan ke nomor WhatsApp Customer Service Nahwa yaitu 081222431414. Chat ke nomor WhatsApp tersebut dan tanyakan ketersediaan mobil Jeep yang masih bisa disewa. Customer Service akan mengonfirmasi pesanan Anda sesuai kebutuhan. Anda akan diberikan format pemesanan untuk menyewa mobil Jeep Bromo ataupun saat memilih paket perjalanan wisata Bromo. Ada beberapa pilihan paket sewa yang bisa Anda pilih. Ada berbagai macam pilihan paket sewa Jeep Bromo dari Nahwatur untuk Anda sesuai dengan spot wisata atau tujuan penyewaan, seperti 1. Lokasi. Paket ini menawarkan kunjungan unik ke satu tempat lokasi yang menarik menggunakan mobil Jeep yaitu untuk melihat sunrise atau matahari terbit yang ada di Gunung Penanjakan 1. 2. Lokasi. Dengan paket ini Anda dapat mengunjungi 2 spot wisata yaitu Lautan Pasir Gunung dan Puncak Penanjakan. Lalu ada juga paket sewa Jeep Bromo 4 lokasi yang menawarkan kunjungan ke 4 lokasi wisata. Paket ini yang paling banyak diminati oleh para wisatawan karena sangat lengkap. Anda akan mengunjungi Penanjakan 1 atau 2, Pasir Berbisik, Kawah dan Bukit Teletubias. Milky Way. Paket ini merupakan paket yang paling banyak dipesan oleh para fotografer karena ingin mengejar pemandangan bintang spektakuler di malam hari. Kunjungan biasanya akan dilakukan saat maghrib juga untuk menanti datangnya sunrise atau matahari terbit di Penanjakan. Dengan paket ini, Anda akan memperoleh pemandangan di setiap titiknya yang sangat indah. Penanjakan 2. Penanjakan 2 juga sering dikenal sebagai Seruni Point. Gunung Bromo ini merupakan puncak tertinggi kedua dengan ketinggian 2.400 mdpl. Di sini juga bisa menjadi alternatif dalam melihat sunrise atau matahari terbuat. Selain itu juga bisa digunakan untuk tempat menikmati Milky Way di Bromo. Penanjakan 3. Penanjakan 3 atau dikenal juga dengan sebutan Bukit Mentigen ini menjadi puncak tertinggi ketiga yang ada di Bromo. Lokasinya sendiri ada di Desa Ngadisari atau Timur Laut Gunung Bromo. Di sini cocok digunakan sebagai tempat berburu foto-foto yang cantik dengan pemandangan Gunung Bromo serta Gunung Batok. Bukit Kingkong. Bukit Kingkong atau Bukit Kedaluh lokasinya ada di bawah Bukit Penanjakan. Di sini selain sering digunakan untuk mencari sunrise, juga bisa berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan kaldera Tengger. Meski dipakai sebagai alternatif, saat penanjakan lagi ramai-ramainya wisatawan, tapi pemandangan yang ditawarkan tetap tidak kalah menarik. Kawasan puncak Gunung Bromo terkenal dengan julukan pasir berbisik di kalangan wisatawan. Memang ada lautan pasir yang luas di sana. Tapi, kapan ya nama pasir berbisik mulai populer? Pasir berbisik, itulah sebutan dari lautan pasir yang terkenal di Bromo. Hamparan luas padang pasir ini selalu menjadi salah satu incaran para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Usut punya usut, asal mulanya berkaitan dengan film karya sutradara Nan Achnas tahun 2001 silam yang berjudul Pasir Berbisik. Bercerita tentang seorang gadis desa bernama Daya yang tinggal di perkampungan miskin bersama ibunya yang sudah lama ditinggal oleh suaminya sejak Daya masih kecil.
Kondisi lingkungan yang tidak selalu aman serta jarak yang jauh dari peradaban modern membuat ibunya sangat protektif sehingga Daya suka bertingkah aneh. Salah satunya, ia sering menelungkupkan tubuhnya ke tanah pasir, karena ia merasa bahwa pasir berbisik kepadanya. Sebenarnya fenomena pasir berbisik karena ketika angin bertiup, butiran-butiran pasir bertebangan dan terdengar seperti bisikan yang sampai ke telinga setiap orang yang melewatinya. Bentuknya juga bergelombang menyerupai ombak-ombak kecil. Cuh! Mereka rela bangun pagi bahkan sengaja berjaga untuk menikmati fenomena alam dengan rela menahan kantuk dan dingin di ini pemandangan pagi indah Gunung Bromo di ketinggian 2329 mdpl ini. Ada beberapa pilihan spot sunrise Bromo yang bisa membuktikan bahwa Gunung Bromo tetap memukan dan bisa dinikmati dari berbagai sisi dan sudut manapun di sekitar kawasannya. Catat beberapa lokasi spot sunrise hasil yang dirangkum Explore Bromo. Tidak hanya menjadi lokasi syuting film yang berjudul sama dengan namanya, pasir berbisik juga biasa digunakan sebagai objek bagi para fotografer atau orang-orang yang ingin